udah mau ibadah, mau ibadah. Aksi pelarangan ibadah di gereja kembali terjadi. Kali ini dialami Gereja Kristen Kemah Daud di Bandar Lampung pada Minggu 19 Februari 2023. Dalam video yang diunggah Permadi Arya atau akrab disapa Abu Janda, oknum warga tersebut menerobos gereja yang tengah melaksanakan ibadah. Narasi dalam video tersebut menyatakan sekelompok warga yang dipimpin Ketua RT berusaha membubarkan ibadah dengan alasan tidak mau tempat tersebut digunakan untuk ibadah. Sementara itu Abu Janda mengatakan, oknum yang menerobos gereja tersebut sempat melakukan kekerasan fisik terhadap pendeta. Ibadah pun jelas dia tidak selesai dan jemaat terpaksa pulang karena adanya aksi tersebut. Kalau ada yang bilang tidak ada masalah dengan toleransi di Indonesia, itu pasti penipu karena toleransi di negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Kristenfobia semakin keji dan biadab. Kelakuan kaum munafik yang sok bela Palestina tapi di negeri sendiri jadi Israel, menindas umat minoritas. Jelas Abu Janda. Selama aturan SKB 2 Menteri yang mempersulit umat minoritas tidak disentuh oleh Pak Menagjus Yakut dan Ansor 1, persekusi ibadah seperti ini akan terus terjadi. Dan pembelaan Pak Jokowi pada kebebasan beribadah hanya akan jadi omong kosong belaka. Namun, sewu Pak, nuwun sewu Pak, ungkap Abu Janda. Jalan keluarnya Udah biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas ya apa yang sedang terjadi di Bandar Lampung yang sekarang ini sedang viral. Ya, jadi sekali lagi saya katakan kembali ya jurus playing victim, jurus framing, dan juga fitnahan dibuat oleh polemikus-polemikus untuk melemahkan akidah umat muslim Indonesia. Umat muslim dibuat ya ribut antar sesama, dibuat saling suzon. Ya, jadi antara muslim yang satu berprasangka buruk dengan muslim yang lain. Muslim ini dibuat seakan-akan bahwa adalah agama yang tidak toleran, adalah agama yang tidak mau menghargai agama lain. Framing-framing tersebut dibuat ya. Bahkan yang paling miris, saudara kita, Pak Wawan Kurniawan,
Ketua RT 12, Kelurahan Rajabasa Jaya, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Ini menjadi bulan-bulanan, teman-teman. Bukan hanya bulan-bulanan dari polemikus, tetapi menjadi bulan-bulanan umat muslim juga. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Pak Wawan Kurniawan melakukan tugasnya dengan baik sebagai ketua RT. Tetapi dibuat framing dan fitnahan seakan-akan Pak Wawan Kurniawan tidak toleransi. Pak Wawan pun mendapat makian dan hujatan oleh masyarakat Indonesia yang notabene sebagian juga beragama Islam. Teman-teman bisa lihat di kolom komentar website-website, situs-situs yang membahas kejadian ini, kita sering melihat komentar-komentar dari saudara-saudara muslim kita yang juga mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh Pak Wawan. Bahkan tidak sedikit yang melontarkan bahwa Pak Wawan ini adalah kadrun, bahwa orang yang radikal dan tidak baik. Di sini saya ingin katakan ya, bahwa inilah yang harus kita lawan. Framing-framing dan cara-cara mengadu domba umat muslim, ini yang harus kita lawan, kawan-kawan. Sadar tidak sadar, kita ini sedang ada di dalam strategi mereka mengadu domba. Siapa mereka ini? Ya tentu saja orang-orang yang ingin membuat negara kita lemah, yang ingin membuat anak bangsa saling ribut, yang ingin mengadu domba kita, teman-teman. Hati-hati. Kita selalu berpikir, oh, saya ini pintar, nggak mungkin gampang diadu domba. Kenyataannya, orang-orang yang diadu domba, itu biasanya nggak sadar bahwa dirinya, kelompoknya sedang diadu domba. Sampai mereka sudah babak belur, baru mereka sadar, selama ini mereka sudah ditipuin. Suku-suku yang ada di Indonesia, dulunya nggak sadar bahwa mereka sedang diadu oleh Belanda. Sampai mereka sudah dijajah, mereka sudah babak belur, baru mereka sadar, oh selama ini kita dikibulin. Orang yang dikibulin itu nggak pernah sadar di awalnya, kawan-kawan. Sadarnya itu pasti belakangan. Itu yang sedang terjadi di kita sekarang. Harus kita akui, kawan-kawan. Ini bahaya. Di sini saya mengajak teman-teman untuk ya aktif mengedukasi saudara-saudara kita di luar sana, agar jangan gampang dihasut, ditipu, diputarbalikkan fakta, di framing, diadu domba. Saya minta peran dari saudara-saudara yang menonton channel ini, yang masih cinta dengan negara kita, bantu share, bantu edukasi kepada kawan-kawan kita di luar sana. Jangan sampai antar umat muslim jadi saling berprasangka buruk dengan saudara muslim yang lain. Kalian bisa lihat bagaimana image dari Pak Wawan, reputasi Pak Wawan Kurniawan dibuat hancur, kawan-kawan. Target mereka bukan Pak Wawan. Pak Wawan siapa sih? Cuman ketua RT. Target mereka adalah supaya umat muslim di luar sana membenci umat muslim yang lain. Antar umat muslim diadu domba. Kita sudah lihat, dari dulu dibuat, oh ini muslim radikal, ini muslim intoleran, ya. Sedangkan kami kelompok muslim moderat. Apa-apaan itu, kawan-kawan? Nggak ada kelompok-kelompok di dalam Islam. Semua saudara. Kita harus tahu, semua saudara, kawan-kawan. Ini yang bahaya. Kita bisa lihat sekarang, banyak sekali saudara-saudara muslim kita di luar sana yang menuduh orang-orang di dunia debat, orang-orang di bagian diskusi lintas agama, itu adalah Islam radikal. Coba kalian lihat, kita dituduh radikal oleh saudara-saudara kita sendiri. Kacau tidak? Bagaimana dengan pihak sebelah? Adakah tuduhan seperti itu juga kepada pendebat-pendebat dari sebelah? Enggak, kawan-kawan. Orang awam yang di luar sana, orang non-muslim di luar sana, menganggap mereka pahlawan. Menganggap pendebat-pendebat itu sebagai pahlawan. Bayangkan. Mereka dianggap pahlawan, sedangkan kalau dari pihak muslim, dari saudara sendiri menganggap kita penjahat, menganggap kita yang radikal. Ngeri nggak? Itulah saya katakan, kita butuh peran kawan-kawan semua untuk mengedukasi
saudara-saudara kita di luar sana yang tertipu, yang termakan framing-framing yang dibuat oleh media-media yang tujuannya memang ingin mengadu domba kita. Orang-orang seperti Pak Wawan, kejadian-kejadian seperti ini selalu digunakan untuk membuat umat muslim saling membenci, kawan-kawan. Saling suzon, berprasangka buruk dengan saudara kita sesama. Dianggap bahwa orang yang ada di Bandar Lampung, muslim-muslim yang ada di kelurahan tersebut adalah muslim-muslim radikal. Ini kan kelewatan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita berani menjudge, menghakimi saudara-saudara kita. Ngeri kawan media-media ini. Ya. Kalian bisa lihat, kita ini sedang diadu domba. Coba tanya sama mereka, tahu nggak kronologi sebenarnya? Tahu nggak alasan Pak Wawan menghentikan ibadah tersebut? Apakah Pak Wawan yang salah? Atau gereja tersebut yang melanggar hukum? Ini teman-teman harus tahu dulu. Kita sering sekali langsung menyimpulkan sesuatu yang kita nggak tahu. Kita lihat, ada dua orang berantem. A lagi mukulin si B. Kita berpikir bahwa A ini yang jahat, karena dia mukulin si B. Padahal rupanya si B ini adalah maling. Si B ini adalah begal. Dia mencoba merampok si A. Si A melawan, melakukan pembelaan diri. Dan jatuhlah si B. Saat jatuh si B lagi dipukulin, kita lihat. Terus kita bilang si A yang salah. Di mana otak kita, kawan-kawan? Jangan gampang termakan framing dan berita-berita hoax. Lihat dulu kebenarannya. Ya. Kita lihat bagaimana nasib Pak Wawan yang sekarang ini sedang dihujat oleh sebagian masyarakat Indonesia. Saya kasihan gitu. Cara-cara playing victim adalah kelebihan dari pihak sebelah. Mereka jago kalau bicara playing victim, memutarbalikkan fakta. Nggak ada lawan. Media mereka begitu banyak. Polemikus-polemikus di YouTube berapa banyak? Kalian bisa lihat, nggak sanggup kita hitungnya. Berapa banyak polemikus-polemikus yang ada di YouTube? Yang kecilnya berapa banyak? Saya nggak sanggup hitung. Yang besar lah kita lihat. Ya, contoh. Nih dia bikin judul berhenti. Sebenarnya judul aslinya lebih sadis. Ini karena kena dolar kuning. Jadi diganti sementara sama dia. Ya, dicari. Ya. Apakah Pak Wawan sekarang jadi buronan? Enggak, kawan-kawan. Pak Wawan ketua RT di sana, tinggal di sana. Ya, di framing seakan-akan dia sekarang jadi buronan. Bahkan ada juga yang mengatakan ingin menggorok leher Pak Wawan. Contohnya Seger-Seger. Ya, dia menantang ingin menggorok Pak Wawan. Dan masih banyak orang-orang seperti Seger di luar sana. Kita lihat. Tangkap Bang Jago, sang eksekutor. Wah, luar biasa. Ya, belum lagi lihat nih. Kurang ajar, berani terobos ibadah, hentikan pujian penyembahan yang sedang berlangsung. Lihat endingnya. Ibadah Kristen diserang sampai ke altar oleh kadrun. Inikah ajaran agama damai? Ya, dibuat seakan-akan bahwa Islam adalah agama yang tidak damai. Islam adalah agama kadrun. Apakah ini yang teman-teman inginkan? Saya tanya kepada teman-teman Muslim yang menuduh Pak Wawan ini adalah orang-orang radikal. Saya tanya, apa kalian mau Islam itu dicap jelek? Apa kalian terima bahwa Islam yang disalahkan dari kasus ini? Kalian tahu nggak kejadian sebenarnya? Jadi di sini saya jelaskan dulu kronologis kejadiannya. Ya, kenapa Pak Wawan sampai membubarkan ibadah gereja tersebut? Jadi gereja tersebut tidak punya izin penggunaan gedung. Itu adalah rumah. Jadi Pak Wawan mengatakan, saya tidak melarang. Saya hanya membubarkan karena mereka saya tidak melarang, saya hanya membubarkan karena mereka belum ada izin. Katanya saat ditemui. Menurut Wawan, sebelum pembubaran ini sudah ada surat pernyataan dari pihak gereja dan sudah ditandatangani oleh pendeta Naik Siregar. Dia menyebut poin surat tersebut adalah kesepakatan tidak akan menggunakan gedung sebagai tempat ibadah
kecuali tempat tinggal. Di kesempatan awal, dari pengurus gereja bahwa tempat itu bukan untuk ibadah, melainkan tempat tinggal. Nah, mereka ini pakai untuk ibadah. Dan ini sudah minggu ketiga. Makanya saya ke sini, ujar dia. Dia mengakui melompat pagar agar bisa masuk ke gereja, sebab pihak gereja enggan membuka pagar tersebut. Kemarin saya itu lompat karena lama proses buka kuncinya. Seharusnya saya selaku RT dibukain dong pintunya, tegasnya. Sementara itu, Lurah Raja Basaraja, Sumarno, menyampaikan permasalahan perizinan gereja ini sudah ada sejak 2014. Terpisah, Ketua Panitia Pembangunan Gereja Kristen Kemah Daud, Parlin Sihombing, menuturkan izin pembangunan itu sudah dilakukan sejak 2014. Namun, menurutnya selalu ada kendala. Kita mau mengajukan, tetapi selalu terjadi gesek-gesekan, seperti mereka tidak terima ada yang sudah ngasih KTP. Mulai dari situ muncullah keributan. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya, dari pihak gereja sendiri mengakui bahwa mereka tidak punya izin. Mereka beralasan, dari dulu sudah mohon izin, tetapi tidak dapat. Tetapi tidak keluar-keluar izinnya. Itu yang teman-teman harus tahu ya. Jadi fakta yang pertama adalah gereja tersebut memang tidak memiliki izin. Terus fakta kedua, ibadah tersebut sudah dilakukan ketiga kali. Artinya minggu lalu dan 2 minggu lalu sudah ibadah. Ya, sudah dilakukan ibadah sampai 3 kali. Pertama diingatkan, kedua diingatkan. Tetapi tetap bandel, tetap dilakukan ibadah. Sehingga minggu ketiga, Pak Wawan terpaksa membubarkan ibadah tersebut. Menurut teman-teman, salah nggak yang dilakukan Pak Wawan? Saya tanya, bagi teman-teman yang merasa yang dilakukan Pak Wawan itu salah, silakan naik, kita diskusi. Ya, yang merasa Pak Wawan itu salah, silakan naik, kita diskusi. Pak Wawan sudah kasih peringatan 2 kali. Tolong Pak, jangan gunakan sebagai tempat ibadah, karena beda peruntungan. Dari pihak gereja sudah setuju, bahkan ya sudah teken perjanjian bahwa tidak akan memakai tempat tersebut sebagai gereja. Tetapi dilanggar. Kalau terus-terus dilanggar, apakah harus dibiarkan terus? Coba saya tanya. Apakah harus dibiarkan terus? Ya, ini kan nggak baik. Terus kita bisa lihat, gedung tersebut ternyata dari 2014 sudah disegel. Ya, karena memang terakhir izinnya mandat nggak keluar, sehingga terpending lah. Baru 3 minggu yang lalu dilakukan ibadah pertama. Baru ya, setelah bertahun-tahun tidak digunakan gedung tersebut, terus dari pihak gereja mengatakan akan menggunakan gedung tersebut kembali, tetapi diperuntukkan sebagai tempat tinggal, bukan sebagai gereja. Ternyata kenyataannya digunakan sebagai gereja. Sudah 2 kali ibadah, dan di ibadah ketiga terpaksa dihentikan. Oke, di sini sudah ada yang naik. Julce Dialova. Ya, selamat siang Pak Julce. Iya, selamat siang Bang. Selamat siang. Siapa nih? Iya, Dok, Bang Akal. ya, dari Pak Dokter Julce. Akal ya? Iya, Dokter Akal. Iya. Gimana Pak Julce? Iya, pengen nanya aja sih tentang permasalahan ini yang dibahas Pak Dokter Akal ini, tentang apa? Kenapa bisa sampai mereka bisa dihentikan ya? Penyebabnya apa? Dan mungkin sudah diuraikan sama Pak Akal. Yang jadi pertanyaan saya, apakah layak bagi masyarakat untuk memberhentikan orang beribadah di dalam satu rumah ibadah gitu? Masyarakat ya, berbicara masyarakatnya, bukan berbicara oknum pemerintahan, tapi masyarakatnya aja dulu. Silakan Pak. Oke, ya. Jadi gini Pak Julce, saya kalau bicara hukum, mohon maaf, ya, bukan keahlian saya dan harus saya akui gitu. Saya nggak mau tiba-tiba bilang, oh karena saya baca di internet saya jadi pakar. Saya bukan orang seperti itu. Ya, masalah hukum ini setahu saya kita dilarang. Ya, kita dilarang
istilahnya menerobos ataupun menghentikan sesuatu. Seharusnya dilaporkan kepada pihak berwajib. Seharusnya, ya, itu kita harus akui. Tetapi kenyataannya kita sering melihat di masyarakat, ya. Bukan hanya di Indonesia tapi mungkin seluruh dunia. Contoh nih Bang Julce. Bang Julce, ya, maling rumah tetangga saya. Saya melihat bahwa Pak Julce masuk ke rumah tetangga saya. Ya, mau merampok rumah tetangga saya. Karena kan saya tahu tetangga saya bukan Pak Julce. Saya lihat ini Pak Julce kalau lompat pagar masuk ke rumah tetangga saya. Terus saya ajak masyarakat untuk ya menangkap Pak Julce. Kira-kira itu boleh nggak secara hukum, Pak? Kalau untuk menangkap maling ya masuk bisa. Nggak boleh, Pak. Secara hukum nggak boleh, Pak. Secara hukum itu tidak boleh, Pak. Harusnya saya melaporkan ke polisi, tunggu polisi yang datang. Kalau yang kejadian, kebanyakan kejadian kan contoh maling itu atau perampok itu mau membunuh, menghilangkan nyawa seseorang kayak gimana sudah, atau membahayakan nyawa seseorang di dalam rumah itu. Artinya Pak Kan Julce kecuali setuju ya? menghakim sendiri, Ya. beda Ya, hak artinya Pak menghakimi Julce- sama. Pak Julce setuju ya? Masyarakat datang untuk nangkap boleh ya? Iya boleh. Ya Setuju. udah, sama yang dilakukan sama masyarakat ya Tapi di ini daerah suasananya Raja Batai. beda. Ini bukan maling, Pak. Ini orang beribadah, tidak melakukan apa nih? Tidak Sama-sama melakukan melanggar hukum, Pak. kegiatan kejahatan. Sama-sama. Betul, Pak. Sama-sama melanggar hukum. Kita bicara sama-sama melanggar hukumnya, Pak. Sama-sama yang Oh, dilakukan itu ibadah, beribadah itu melanggar hukum, Pak. beribadah tidak melanggar hukum, Pak. Tetapi beribadah ya di tempat yang tidak sesuai itu melanggar hukum, Pak. Kita Loh, jadi boleh kalau umat memeluk Islam agama. beribadah di jalanan itu melanggar hukum apa tidak? Sekarang gini, Pak. Ibadah sendirian nggak melanggar hukum, Pak. Tapi Anda membuat keributan, ya misalnya Anda pakai suara besar, itu melanggar hukum. Nah, kalau mengganggu, ya saya setuju. Tapi ini kan di dalam ruangan kan, artinya tidak terusik juga orang kan. Oke. Standar Kalau terganggu mengganggu, nggak terganggu. apa toa itu artinya apa, Pak? Kalau toa itu mengganggu, enggak toa itu? Nah, gini, itulah saya bilang, standar mengganggu itu Bapak harus tahu dulu. Coba dicek KBBI. Mengganggu itu tergantung orang-orang di sekitar. Contoh nih Pak Julce, ya. Misalnya saya nyanyi-nyanyi nih. Saya nyanyi-nyanyi nih. Pak Julce merasa suara saya jelek dan mengganggu Pak Julce, itu saya mengganggu, Pak. Tapi kalau Pak Julce merasa kalau suara saya bagus, ya, Pak Julce merasa udahlah saudara saya, teman saya gitu. Itu Pak Julce merasa tidak terganggu, ya nggak terganggu, Pak. Jadi standar dulu gini. Mengganggu itu adalah tergantung saya setuju masyarakat. itu, Pak. Hmm. Iya. Nah, sekarang toa itu kan orang banyak mengeluh kan, Pak. Tapi tetap juga ada juga yang masih ini karena mereka merasa dia yang mayoritas kan. Bukan, Pak. Ya itu standarnya balik lagi, Pak. Masyarakat sekitar, Pak. Jadi yang mengeluh ini orang Jujur luar, aja, Pak. Bukan masyarakat kan masyarakat keberatan kok. Banyak Tuh, keberatan. sekarang kan? gini. Kita kan tahu standarnya adalah gini, Pak. Contoh, misalnya di lingkungan ini ada 50 orang, Pak. Ya, kan nggak mungkin semua orang bisa cocok. Pasti ada 3-4 orang yang merasa, oh saya nggak setuju nih. Menurut Bapak, sebagai pemerintah, ya, ada 4 orang nggak setuju, ada 46 yang setuju. Yang mana yang diikuti Pak Julce? Loh, ini kan berbicara keberatan, kecuali sepihak itu baru bilang itu lebih banyak yang dipilih. Tapi kan berbicara keberatan ini yang kelukesannya seseorang kan tidak terima. Masalahnya yang terjadi di Lampung ini masyarakat di sekitarnya yang keberatan, Pak. Lebih banyak yang keberatan daripada tidak, Pak. Ya, oke, saya setuju, tidak apa-apa itu. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah masyarakat berhak untuk mengambil tindakan untuk memberhentikan orang beribadah? Itu pertanyaan Ya itu saya bilang, Pak. dari awal. Ya, itulah yang saya jawab dari awal, Pak. Kalau secara hukum tidak boleh. Tapi kita harus akui di masyarakat kita sering. Contoh kayak tadi saya tanya Pak Julce. Kalau ada maling, ya tiba-tiba mau ngerampok rumah tetangga saya, boleh nggak saya ajak masyarakat menghentikannya? Pak Julce setuju, boleh. Ya sama, Pak. Kalau di mata hukum saya nggak boleh hentikan dia, Pak. Nggak boleh, Pak. Bahkan Bapak tahu nggak, yang kemarin itu pernah viral, jadi ada begal, ada maling, mau merampok rumah tetangganya. Datang si kawan ini, karena dia punya senjata, ditembaknya, Pak. Ditembaknya maling itu, Pak. Dia masuk penjara. Itu menghakimi, Pak. Beda itu. Dia mencegah, Pak. Iya, mencegah, kan tapi dia bukan tahu dengan senjata api, kan? Bukan merugikan atau kan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Itu salah. Betul. Pak, iya. kita kan nggak pungkiri. Yang namanya kan? Ya, menangkap orang pun nggak mungkin nggak ada perlawanan. Betul nggak, Pak Julce? Ya, betul. Saya juga itu akui bisa karena siapa tahu pelakunya ini kan apa nih bawa senjata atau apa kan bermacam-macam.
Ya, jadi kembali lagi Pak, kita kan harus lihat ini. Ada di dunia ini kan ada yang namanya norma sosial, ada yang namanya norma hukum. Ya, kalau di mata hukum yang dilakukan masyarakat salah, itu harus kita akui. Tapi Ya, karena ya ada alasan Pak, kita harus lihat dulu alasannya apa. Karena menunggu polisi pertama lama. Ya, mereka melihat, oh ini kalau nunggu polisi lama. Ya, sama kayak saya bilang kasus maling tersebut, mau nunggu polisi malingnya udah cabut Pak, udah selesai kerjanya. ya itu Ya, jadi tapi ini beda Pak, ini suasananya beda, ini suasana tidak tidak kita nggak bisa tidak merugikan orang lain. membandingkan. Oh, maling Ya, kan bisa begini, membahayakan nyawa orang, tapi orang beribadah adakah menghilangkan nyawa orang atau adakah yang Pak, dirugikan? kan kita nggak bahas masalah, oh ini ada korban, ada ini. Yang kita bahas adalah, ya, ini melanggar hukum atau tidak. Ya, Melanggar hukum atau kalau memang itu tidak, jangan undang-undangnya, ya dilarikan. saya setuju. Hmm, Oke. Ya. Gini Jadi aja gini lah Pak, Pak gini Julci, apa inti pokok lah, kita ndak usah bahas tentang itu larinya ke mana. betul. Inti pokoknya Oke, aja. kita harusnya cari Sekarang, solusi, betul nggak? iya, kita harus solusinya Betul. Pak. Betul, saya setuju kalau Oke, saya solusi. kasih gambaran Pak Julce. Menurut Pak Julce, Indonesia ini belakangan ini kok makin intoleran atau makin toleransinya makin bagus? Menurut Pak Julce, Intoleran. makin ya, makin tidak baik. Iya, makin Oke, parah lagi, bukan lagi makin parah. betul. Pak Julce tahu nggak sebabnya? Ya, namanya kalau bilang intoleran itu kan bermacam-macam. Tapi kalau Hmm. berbicara ibadah, ya itu berarti Enggak, arah tuju ada. kita gini, kita ngomong kenapa nih umat Muslim sekarang kok kayak baperan kan gitu? Setuju nggak? Iya, setuju. Ya. Pak Julce tahu nggak kenapa umat Muslim ini belakangan kok kayak gitu ya? Beda dengan mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu. Ya, saya tidak bisa ambil kesimpulan kan itu cuma namanya menerka-nerka itu kan cuma Hmm. feeling aja kalau berbicara itu feeling aja kalau dari jarak apa jarak 10 tahun atau sampai yang zaman dulu sama zaman sekarang apa sih perbedaannya, kenapa bisa sih terjadi begini sekarang, kok intolerannya ini makin parah aja ya. Itu pandangan Betul, kami betul. Itu kita sebagai kan umat kita Kristen. opini kita. Iya. Betul, opini kita kan. Ya, Hmm. jadi saya nanya, menurut Pak Julce, kenapa gitu? Orangnya kan sama nih, Pak. Pak Julce ya sekarang sama Pak Julce 10 tahun lalu sama gitu. Tapi kok beda sekarang sikapnya gitu. Menurut Pak Julce kenapa, Pak? Ya, kan sebenarnya ada sesuatu kan di dalamnya, cuma kita tidak bisa ungkapkan karena ini kan takutnya dibilang fitnah karena tidak ada dasarnya. Karena Enggak, kalau ini saya kita mau bicara menjawab, opini kita. Kita iya, nggak usah bicara ini. Kita kan bicara ini pendapat. Ya, kita kan lagi diskusi ini pendapat, Pak. Pendapat itu nggak salah dong. ya kalau saya sih berbicara ini ya mungkin ada ketakutan di dalam apa nih beragama orang itu kan. Oke. Memangnya kalau orang Kristen beribadah, umat Muslim itu bisa mati atau tiba-tiba sakit kejang-kejang atau jadi kena santet gitu, Pak, sehingga dia harus takut? Ya kalau sebenarnya sih tidak ada sebenarnya pengaruhnya. Cuma namanya ini kan karena dia merasa kalau apabila berkembang ini umat Kristen ini banyak yang takut kehilangan apa nih atau pindah ikut ke Kristen itu yang ditakuti Ya, mungkin. mereka. Oke, jadi menurut Pak Julce karena takut pindah ke Kristen ya? Iya. Oke, saya kasih jawaban, Pak. Ini boleh tim pemerintah ya. Mungkin pemerintah juga harus jadikan ini satu PR lah. Harus dibentuk tim khusus yang menangani ini. Kalau enggak nanti sama, Pak. Saya udah bilang ini dari tahun lalu. Ya, jangan terkejut nanti suatu saat ya toleransi kita makin rendah, makin banyak nanti tempat-tempat ibadah Kristen yang tiba-tiba disuruh stop karena nggak punya izin. Padahal selama ini boleh. Saya kemarin beberapa kali ngobrol sama teman-teman saya yang notabene ada pendeta juga, ada beberapa pendeta gitu. Jadi dia bilang gereja saya itu 20 tahun yang lalu udah bangun dan nggak pernah ada izin sampai sekarang. Dari 20 tahun lalu udah bangun. Tiba-tiba sekarang baru dipermasalahkan izinnya. Udah 20 tahun nggak pernah ditanyakan, sekarang baru ditanyakan gitu. Sehingga dia juga jadi jadi masalah gitu kan. Itulah saya bilang, ya kita harus mengakui toleransi di Indonesia sedang tidak baik-baik. Ya, sedang tidak baik-baik. Dan kita harus mencari akar permasalahannya dulu, baru bisa selesaikan, Pak. Kalau nggak sama aja, kita selesaikan masalah di Bandar Lampung, muncul lagi nanti masalah di Jambi, muncul lagi di Kalimantan, muncul lagi nanti di Cilegon gitu kan, nggak akan selesai-selesai. Harusnya pemerintah memang membuat tim khusus untuk membereskan ini. Ada apa sebenarnya antara umat Kristen dan juga Islam gitu kan? Karena kalau kita lihat yang dibubarkan ini selalu Kristen, Pak, Protestan, Pak, Katolik nggak pernah, Hindu nggak ada, Buddha nggak ada. Ya itu kita harus akui.
Kenapa bisa terjadi? Ya, kenapa bisa terjadi, Pak? Karena umat Muslim belakangan ini resah, Pak. Ini menurut saya. Tadi pendapat Pak Julce karena takut gitu kan? Ya, ini kalau pendapat saya dari umat Muslim ya, dan saya mewakili teman-teman yang lain. Di sini kami katakan, Pak, umat Muslim itu sudah mulai resah dengan kelakuan intoleran yang dilakukan polemikus-polemikus Kristen, Pak. Di sini Kristen Protestan, bukan Katolik. Protestan. Contohnya siapa, Pak? Mungkin Pak dasar Julce apa, tahu. Pak? Dasarnya apa sampai kayak Oke. kesal, tidak terima polemikus Kristen itu? Mungkin Pak Julce kenal Paul Jang Saifuddin. Kenal. Mereka menghujat Pak Erben, Sofiatul, ya. Semua selalu menghujat agama Islam. Tetapi kita melihat dari kekristenan tidak ada tindakan tegas. Contohnya PGI atau gereja yang mengatakan bahwa yang dilakukan Saifuddin, yang dilakukan Sofiatul itu bukan ajaran Kristen. Mereka tidak mewakili Kristen. Ya, nggak ada pernyataan itu. Yang ada malah didukung, Pak. Ya, saya kayak Kosman gitu, didukung malah, Pak. Jadi kan lama-lama umat Muslim lihat, wah ini apa-apaan gitu. Artinya kalian menganggap mereka pahlawan, kami musuh. Betul nggak seperti itu, Pak? Kalau orang dari Kristen bersikap ya dengan jelas gitu, mohon maaf umat Muslim, yang dilakukan oleh oknum-oknum ini tidak mencerminkan kekristenan. Mereka mewakili dirinya sendiri, ya mereka bertindak atas dirinya sendiri, bukan ajaran Kristen, bukan agama Kristen. Maka umat Muslim, itu oknumnya yang salah. Tetapi di sini orang-orang ini dibela, Pak. Sehingga umat Muslim kan jadi merasa, wah ini artinya kalian memang menganggap kami musuh. Itu yang jadi masalah sekarang, Pak. Iya. Oke, begini Pak. Kalau itu kan saya sudah juga aktif di media sosial ya, atau di YouTube ya. Nah, itu kan kita sudah Bapak juga sampaikan itu berbicara oknum. Oke. Apakah oknum itu bisa disangkut pautkan di dalam keyakinan? Oke, itu dia masalahnya, Pak. Contoh nih, Pak Julce kerja nggak? Kerja. Oke, Pak Julce misalnya kedapatan melakukan tindak kriminal saat menggunakan ya seragam perusahaan, atribut perusahaan. Jadi perusahaan Bapak pasti dimintain keterangan. Betul tidak? Betul. Biasanya perwakilan dari perusahaan Anda akan bilang apa? Itu tindakan pribadi Pak Julce, tidak ada sangkut paut dengan perusahaan. Betul tidak? Betul. Oke. Ya, betul. Ada nggak yang dilakukan oleh gereja, oleh perwakilan kekristenan menyangkut yang dilakukan oleh oknum-oknum penghujat ini? Loh, PGI itu kan sudah sangat membantah kan, tapi memang orangnya yang keras. Enggak, Pak. PGI nggak ada bantah, mungkin Pak. Bapak nggak tahu aja kan. Bapak nggak tahu aja, tapi kalau berbicara Bapak lihat di yang di YouTube itu bahwa ada dukungan-dukungan itu sepihak-sepihak. Tapi kalau berbicara organisasi, PGI sudah melarang keras itu. Pak. Sampai kasusnya siapa nih? Kasusnya Kosman. MKC itu kan. Kosman ya, KC. Iya. Apakah didukung sama PGI? Tidak kan? Nah. Jadi kita melihatnya gini, Pak. Ada ambigu sikap. Ada sikap ambigu yang ditunjukkan oleh saudara-saudara Kristen ya dalam menanggapi polemikus-polemikus, Pak. Jadi kita melihat banyak sekali dukungan-dukungan. Jadi kita ibaratnya gini, Pak. Tadi kan kita ambil contoh perusahaan, kita ambil yang gampang deh, desa A sama desa B. Jadi oknum dari desa A sering melakukan keributan di desa B. Ya, jadi dia suka lempar barang, ya suka buat onar gitu kan. Maka dari pihak B kan melihat, wah ini orang desa A, nggak enak lah kalau kita hakimi. Jadi minta tolong kepada orang-orang ataupun tokoh-tokoh masyarakat di desa A lah. Tolonglah diatur ini anak-anak mudanya. Ya, disebutkanlah nama-namanya. Oke, mungkin dari ketuanya ya atau kepala desanya bilang, oh ya Pak, saya mohon maaf akan kita tertibkan. Ya, tetapi kita melihat bahwa masyarakat di tempat A ya, di desa A ini pun mayoritas, Pak, kita bicara mayoritas, mendukung apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda ini, Pak. Sehingga menimbulkan sikap ini sebenarnya kalian mendukung dia atau ya menolak yang dilakukan dia, karena tidak ada yang namanya penolakan. Beda sama Katolik, Pak. Kalau di Katolik ada yang buat rusuh, ya, itu tinggal disampaikan kepada romo atau pastornya, maka romo pastornya akan menertibkan. Kalau memang orang ini nggak bisa dibilang lagi, ya mereka akan diekskomunikasi, Pak, disingkirkan. Ya, itu sehingga organisasi. Jelas gitu. Ya, saya paham jadi itu dikeluar. Ya, jadi contoh gini, Pak. Jadi masyarakatnya melihat gini.
kita lihat sikap desa A. Kalau desa A memang niatnya itu memang damai, kalau dia udah ingatkan pemuda-pemuda yang buat rusuh ini nggak bisa diingatkan, maka desa kan diusir. Keluar kau dari desa ini kan, daripada buat malu desa ini, daripada membuat desa ini jadi jelek kan gitu. Nah, ini yang tidak kita lihat di teman-teman Kristen, Pak. Ya. Oke, sekarang saya bertanya balik. Bagaimana kejadian-kejadian tentang ngebom gereja lah, apa semua itu, bom bunuh diri tentang umat Kristen itu? Apakah juga kami harus mau bilang itu bagus? Kok Enggak, Pak. cuma kesalahan Kita sepele yang mengutuk keras, begitu aja? Itu kan Betul, di media enggak. sosial itu kan YouTuber kan? Betul. Oke, sekarang saya bilang, Pak, waktu bom, Bapak boleh cek, Pak. Terjadi misalnya bom meledak di Katedral Makassar. Sebelum ya channel-channel Kristen bahas, saya udah duluan bahas, Pak. Kami mengutuk keras. Saya makan Itu mengajak kata teman-teman mulut, Kristen. kata di mulut kan? Itu kata karena di media sosial. Pernah Tapi nggak kita kenyataannya belain kan yang ngebom? nggak, Nggak pernah ya nggak ada jadinya umat aja lah Muslim? Pak di media Loh, sosial juga kan kayak siapa nih, Juma sama kayak nama Nandar, hmm, itu ndak fobia kah? Yang oke, Pak. membalikkan fakta-fakta kekristenan, Alkitab pun Oke, dikusik, di apa nih, diobok-obok. Kami tidak Pak. pernah bilang itu, Pak. Di dunia media sosial, Pak, kita tidak so terlalu apa nih, bawa ke hati. Karena kenapa? Kalau dibawa ke hati, problem itu tidak akan pernah habis. Bapak bisa memberhentikan umat Kristen keinginannya untuk mereka jangan sampai menghujat ataupun membahas tentang agama lain. Itu maunya Bapak. Maunya kami juga begitu. Tapi Oke, bisa tidak terjadi itu, Pak? Betul. Itulah dari dulu saya mengajak Pak. Ini teman-teman. karena ini berbicara oknum. Beda kalau dipimpin satu kayak Katolik yang Bapak bilang. Saya bisa akui itu karena mereka dipimpin dari apa nih, paus tertinggi, masuk ke Romo apa semuanya, sampainya ke pelosok itu ada memang. Sampai melakukan dia ditindaki dengan itu organisasi. Tapi ini kan apa nih seorang hamba Tuhan ini kan contoh dia berapologet itu kan dia kan pribadi-pribadi. Oke. Cuma kan kita tidak bisa juga melarang haknya juga dia untuk ini kan. Tapi jangan disangkut pautkan ke rumah ibadahnya. Salahnya apa rumah ibadah? Oke. Oke, saya jelaskan, Pak, ya. Sama kayak di sekolah, Pak. Apakah guru bisa memastikan semua muridnya nggak bandel? Nggak bisa, Pak. Pasti akan ada yang bandel. Cuman ada sikap tegas sehingga ya yang bandel-bandel itu ya itu aja, Pak. Nanti udah bandel dibereskan. Ya, nanti akan muncul lagi. Kita nggak akan pungkiri ini tetap akan ada muncul orang-orang yang mencari keuntungan dari ya kejadian ini. Pasti akan ada. Cuman yang kita butuhkan adalah ini diredam dulu, Pak. Karena ini udah terlalu tinggi. Ibaratnya ini sekarang rumputnya udah tinggi, Pak. Ya, harusnya dibabat dulu. Ya, suatu saat dia akan muncul lagi, yaitu suatu saat, dari Pak. pihak Kristen kan tidak bisa mengurus itu kan. Uruslah kalau memang ini, pergilah kalian itu yang ngurus itu, yang kayak Faujan, siapa nih, siapa Ibrahim. Kalianlah kalau ambil tindakan bagaimana caranya. Karena kalau kami yang kau mau anukan, tapi akhirnya kau limpahkan kepada orang yang tidak melakukan kesalahan, itu sama saja itu namanya apa nih orang bilang, menghakimi orang yang tak bersalah, yang tak berdosa. Iya, kita nggak menghakimi. Itulah saya bilang, Pak. Menghakimi Ya. sudah karena sudah mengambil tindakan loh, Pak. Itu menghakimi karena sudah mengambil tindakan. Yang tidak menghakimi itu tidak ada tindakannya. Ya, kita nggak pungkiri akan jatuh korban, Pak. Sama kayak misalnya kecelakaan atau apalah. Ya itulah perang terus di Afghanistan, di Suriah itu karena begitu. Jadi gini, masing-masing merasa dan dia bertindak, melakukan keinginannya. Nggak boleh begitu. Ini dunia apa ini negara hukum loh, Pak. Bapak selalu mengatakan hukum, tapi hukum tidak tahu negara ini hukum. Ya biarkanlah hukum yang bertindak. Kalau memang gereja itu ada salahnya, begitu aja kan, simpel. Kasih kepolisian mengurus, kasih bagian apa nih pemerintah yang mengurus itu kalau memang tidak ada izinnya apa. Tapi hak setiap umat manusia untuk beribadah, hak untuk umat manusia untuk meyakini satu ajaran, itu haknya orang, bukan haknya orang apa nih Islam yang mau membatasi itu. Tidak bisa. Bukan zaman dulu ini, bro. Ini zaman. Oke, silakan sampai selesai deh. Bapak mau ngomong apa, silakan diungkap. Iya, itu aja sih saya kalau mau bertindak, biarkanlah polisi, laporkan aja kalau memang ada kesalahannya, ditindaki dengan kepolisian. Apa bedanya kece ya kan? Kece itu kan karena ada pelaporan masuk kan, laporkan aja kalau memang merasa bersalah gitu. Saya juga setuju aja kalau orang salah ya dihukum aja kan. Tapi jangan rumah ibadahnya yang diusik, karena rumah ibadah salahnya apa sih, kasihan?
Apa sih? Itu memang manusianya kah yang berbuat? Orang tempat ibadah loh, Pak. Bapak tidak kasihan kah? Kalau Bapak itu di negara Kristen baru Bapak punya rumah ibadah, Bapak terima enggak? Gimana Bapak mau beribadah kan? Tidak mungkin lah. Jangan rumah ibadahnya diusik. Oknumnya aja, gitu aja kan simpel kan. Kami Udah Pak. siapa kayak nama mengobok-obok ke Kristen. Kami tidak pernah menyerang itu agama. Bilang semuanya itu semua pelaku kan. Apologet ini kan menyerang cuma kayak namanya aja. Karena kayak namanya itu menganu Juma. Apakah kami menyalahkan masjidnya? Bahwa ini gara-gara masjid. Masjid salahnya apa? Itu kan cuma tempat, rumah, tempat orang untuk beribadah, itu bangunan. Ini saya lihat kalian kayak asal ada yang satu terus mengusik, pasti bahasanya itu sesuatu yang di luar perbuatan orang itu tidak diusik, tapi orang lain yang mendapat dampaknya. Ini yang saya kadang heran juga. Ini kah ajaran Tuhan atau bukan? Masa Udah, orang Pak. lain yang tidak tahu apa-apa jadi korban? Sekarang Sepudin, Bapak bilang tadi Sepudin apa? Kenapa orang yang di Lampung bisa dapat anunya batunya? Apa salahnya orang mereka di sana? Apa hubungannya sama Sepudin? Itu kayak yang dibilang ajaran Bapak itu yang dibilang toleran. Ya kan? Tidak bisa Oke, gitu udah dong. Pak. Ya, jadi saya mau bilang Pak, ya yang dilakukan orang itu orang. Saya setuju yang dibilang Bapak sama oknum ya. Cuman yang jadi masalah kan saya sudah bilang Pak, kita nggak pungkiri Pak. Kita jangan munafik lah. Ya, memang yang jadi korban itu nggak pernah pasti merasa, wah kenapa saya jadi korban gitu. Sama kayak orang ditabrak gitu. Jadi korban tabrakan. Dia nggak pernah bilang, oh saya nggak ada salah, kenapa saya ditabrak gitu. Memang kita ini harus akui di dunia ini, ya, naas, ketidakadilan itu ada Pak. Di dunia ini pasti ada Pak. Itulah kenapa umat muslim Jadi meyakini Bapak bahwa setuju. keadilan itu... Tunggu dulu Pak, Bapak boleh saya setuju. ngomong dulu Pak Julce, boleh saya jelasin dulu biar Pak Julce jangan gagal paham. Soalnya Ya, panjang lanjut, Pak, tadi kan Pak Julce udah ngomong, biar gantian dong, betul nggak? Ya, lanjut. Ya, jadi gitu. Jadi yang nama dunia ini pasti ketidakadilan, itulah kenapa umat muslim meyakini bahwa keadilan itu ada di akhirat. Saya dari dulu ngomong gini sama teman-teman. Ya, Saipudin, Paul Jang mungkin ya, atau Sofiatul juga. Mungkin selama hidup ini mereka tidak akan dapat yang namanya penghakiman. Mereka nggak akan ditangkap. Ya, mereka akan dengan enteng melakukan tindakan-tindakan yang nggak benar ini. Ya, mungkin di dunia. Tapi saya bilang sama teman-teman, yakinlah. Pembalasan itu nanti di akhirat. Pembalasan itu di akhirat. Saya selalu menggaungkan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau Bapak menduduku, wah, Ustadz kayak nama lah, bla 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 gitu ya. Jadi kembali lagi Pak, mereka pun setahu saya datang mengcounter polemikus-polemikus yang duluan ada, dan itu boleh dicek jejak digitalnya. Yang duluan memulai adalah, ya mohon maaf Pak, teman-teman Kristen. Tetapi nggak masalah. Walaupun mereka yang duluan memulai, kita menyerukan, mau di stop nggak gitu. Saya dari kemarin mengajak teman-teman Kristen, ada nggak yang mau tutup channel? Sama-sama yuk. Saya mengajak kemarin itu Rudy Yohanes. Mau nggak tutup channel? Nggak mau Pak. Saya cari yang lain. Ya, saya cari yang lain, nggak ada juga yang mau Pak. Jadi saya bingung gitu. Nggak ada yang mau, dan yang jadi masalah adalah orang-orang ini didukung Pak. Seandainya orang-orang ini nggak didukung, mungkin teman-teman muslim, ya udahlah itu oknumnya aja. Cuman yang jadi masalah seperti saya bilang tadi Pak, ini memang oknumnya, pemuda-pemuda dari desa ini, dari desa A ini yang nggak benar. Tetapi yang kita lihat, kenapa masyarakat desa A menganggap dia itu pahlawan, menganggap dia ini adalah orang yang harus dibantu, pemuda-pemuda yang rusuh tersebut. Ini yang membuat ya orang-orang di desa B merasa, wah, orang desa A ini memang ternyata ingin cari ribut. Ternyata orang desa A ini memang tidak senang sama desa kita. Ini yang jadi masalah. Ya. Terus kalau Bapak bilang ini negara hukum, betul Pak. Ini negara hukum, itulah biarkan hukum, dan terbukti setelah ini viral, polisi baru ngurusin. Kita harus akui, kadang-kadang polisi kelabakan, Pak. Mereka nggak tahu kasus-kasus dan ya terlalu banyak lah yang mau diurusin mungkin. Kadang-kadang memang anak itu harus istilahnya norak dikit, harus cari perhatian dulu, baru terurusin. Dan alhamdulillah kan, harusnya Pak Julse senang. Sekarang tempat ibadah tersebut yang di Lampung tersebut sudah diberikan izin untuk beribadah selama 2 tahun. Dikasih waktu 2 tahun, boleh beribadah tanpa izin, dan diharapkan dalam 2 tahun ini membereskan izin gerejanya. Selesai Pak. Jadi ada yang dikorbankan, tapi ada ya solusi yang terjadi Pak. Solusinya apa? Sekarang udah boleh 2 tahun Pak. Dikasih waktu 2 tahun untuk ngurus. Kalau memang 2 tahun lagi nggak terurus juga, ya artinya memang nggak ada niat kan gitu.
Artinya ada solusi, Pak. Kan mending gitu. Cuman yang kita bicara adalah gambaran besar, masalah polemikus-polemikus ini yang kita tanyakan, kenapa polemikus-polemikus ini selalu didukung oleh saudara-saudara kita? Ini yang jadi masalah, Pak. Kenapa Pak, orang-orang seperti Kosman? maaf Pak, saya tidak usah kita sangkut pautkan polemikus ya, begini aja Pak. Pokok masalah yang kita Enggak. bahas ini Tapi kan tentang Pak Julce bilang gini, ini di medsos, Pak, ini di medsos. Tapi jangan lupa, Pak, ya, di medsos ini ditonton oleh ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang. Kalau ditotalin udah jutaan, Pak. Ditotalin ya jutaan orang yang menonton, Pak. Kita nggak pungkiri, orang itu akan melihat, wah ternyata selama ini kita dikibulin, wah selama ini kita rupanya ditusuk dari belakang. Itu yang dirasakan umat muslim sekarang. Udah, saya tanya dulu Pak, ya, oke, di dalam keyakinan Bapak kayak gimana sih Pak? Apakah Bapak takut karena ada namanya pergerakan umat Kristen yang melakukan satu bahasa yang kayak penghujatan gitu? Apa ada Pak, mengurangi iman Anda? Nggak mengurangi iman kami, Pak. Cuman yang namanya hujatan ini kan nggak baik. Yang kedua, Pak, sering ayat kami itu dipelintir, Pak. Ayat Quran itu dipelintir-pelintir. Lah sama juga, itulah. Ya, Paujan kan baru aja Paujan. Baru aja Enggak, Pak. Paujan ini. Udah lumayan lama dia. Termasuk siapa yang duluan? Saipudin. Oke, Bapak mau cek nggak siapa duluan, Pak? Kita lihat tahunnya di YouTube. Gimana? Bisa. Berani nggak? Ya, nggak. Sekarang kalau saya bisa buktikan mereka duluan, gimana, Pak? Bapak mau menerima bahwa yang dilakukan oleh Kristen duluan salah, Pak? Di tahun apa, Pak? Ya, jadi Bapak boleh cek nantilah ya. Karena Bapak nggak berani, saya juga malas. Jadi gini, saya ingin katakan, Pak. Kita nggak usah lah bahas lagi siapa duluan. Walaupun itu sudah diakui bahwa, contoh dunia debat. Rudy Yohanes minta dibangunin patung dia, karena dia yang duluan menjadi bapak debat, dia bilang. Jadi, kita nggak usah bilang siapa duluan, bisa nggak di-stop? Dengan cara apa? Ya udah, sama-sama kita jangan nonton, sama-sama kita jangan mendukung. Ya, kalau bisa yang punya channel pun sadar diri, udah yuk sama-sama tutup. Enggak, kalau mau ambil lebih ringkasnya, suruh tutup YouTube-nya aja, sudah selesai. Gitu aja. Kita nggak bisa suruh tutup YouTube, Pak. Cuman cara suruh perusahaan kalau YouTube namanya media sosial ini kan bermacam-macam cara untuk orang mencari uang lah, untuk memberitakan. Ya, cuman yang cari uang seperti itu tolong jangan didukung. Enggak, sekarang gini, Pak Julce ini kadang-kadang lucu, Pak. Pak Julce pingin didengar, tapi saya ngomong nggak mau didengar. Saya susah kalau gitu, Pak. Artinya Bapak cuma mau Bapak aja didengarin. Saya dengar juga loh, Pak. Masa tidak mendengar? Ya, soalnya dari tadi kan saya juga dipotong-potong. Bapak juga istilahnya nggak terima. Tapi ya sudahlah. Itulah saya balik lagi ke Pak Julce. Ya, menurut Pak Julce, yang dilakukan polemikus-polemikus ini baik nggak untuk keutuhan kita? Ya, kalau secara keyakinan orang lain ya tidak baik. Tapi kan dia juga berdasarkan melakukan itu karena dia merasa juga umat Islam juga melakukan seperti itu, maka dia juga melakukan. Enggak, Pak, gitu. mereka cari duit, Pak. Contoh Rudy Simamora udah akui kok dia cari duit. Tapi Simamora itu menghujat atau tidak, Pak? Kalau kan menurut saya menghujat, menurut pengadilan juga, menurut polisi juga menghujat, Pak. Bukan saya ngomong, Pak. Ya buktikan aja, ditangkap aja, kan selesai. Udah, kalau memang ada hujatannya di dalam. Ya kan udah ditangkap. Rudy Simamora, bukan Rudy Yohanes. Oh ya, kalau Rudy Simamora ya, kalau memang dia bersalah karena memang dia apa istilahnya, kalau dia tunggal ini menyampaikan penolakan Bukan masalah itu, ya. Pak. Ya, masalahnya dia juga ngomongnya itu, ya kita punya inilah, Pak. Punya, sama, kita punya rasa, Pak. Betul nggak? Kita ini kan manusia yang punya rasa. Contoh nih, dari Pak Julce ngomong aja saya udah bisa rasa gitu. Kalau Pak Julce misalnya nggak senang sama saya atau apa gitu. Jangankan orang ngomong, kita ketemu orang aja, kita tahu orang ini senang apa nggak sama kita. Pak Julce sering gitu kan ketemu teman, tiba-tiba Anda merasa teman Anda nih kok kayak nggak senang sama Anda. Padahal dia belum ngomong, betul nggak? Ya, kalau saya itu mengambil kesimpulan, nanti dia dari ucapannya itulah, karena itulah tak menandakan bahwa itu sedang tidaknya orang itu dari ucapannya itu kan, dari perkataannya. Nggak usah dari ucapan lah. Itulah saya bilang, manusia itu punya indera, Pak. Sama kayak Pak Julce misalnya sama istri Anda. Anda tahu istri Anda lagi buruk, Pak. Bisa prasangka buruk loh itu bahasa itu. Saya enggak mau pakai bahasa itu. Ujung-ujungnya nanti fitnah. Iya, kenapa? Orang belum berkata-kata Bapak sudah mengambil kesimpulan. Tahu enggak isi hatinya? Hanya dia dan Tuhan yang tahu isi hati manusia. Dia nggak ngomong tapi tindakannya kan kita bisa lihat, Pak. Apa tindakannya menandakan dia bahwa dia tidak suka?
Itulah saya bilang, Pak, kita tuh punya yang namanya indera, Pak. Manusia itu beda sama hewan. Jadi kembali lagi, Pak. Ya, kita kan tahu polemikus-polemikus ini ngomongnya gimana. Itulah saya bilang, mending yuk sudahi aja. Daripada ini makin memperkeruh. Indonesia ini sedang tidak baik, harus kita akui. Belum lagi tahun depan, tahun politik. Ya, sudahlah. Kalau kita bahas agama, ya saya setuju, agama masing-masing. Tapi ya udah, jangan lompat pagar. Kalau saya sih Ya, setujunya gitu. Cuman kadang-kadang teman-teman itu tapi framingnya jangan luar di biasa, Pak. kekristenan loh Pak, jangan hanya kekristenan aja disuruh. Di pihak Bapak juga pun harus menyampaikan seperti gitu Setuju, supaya setuju. sama-sama gitu. Itulah saya sampaikan ini kan sambil live. Bapak lihat nggak? Saya dari tadi ngomong sama penonton saya juga, kita harus sabar kan? Iya, Betul nggak? itu Saya ngomong selalu itu sabar juga bisa gitu. Jadi disampaikan, tapi mereka mau tidak melakukan itu kita tidak bisa karena hak prioritas mereka sendiri. betul, tapi Nah, kan harusnya kita terus sampaikan, Pak. Gini-gini. Damai itu, Pak. Damai itu bukan dari omongan saja, Pak. Tapi kan kita bisa lihat perilakunya. Contoh nih, Pak Julce. Misalnya Pak Julce sama saya, kita sama-sama damai nih, Pak. Tapi kan saya akan lihat tindakan Pak Julce dengan teman-teman Pak Julce kira-kira mencerminkan Pak Julce ingin berdamai nggak? Kalau saya lihat misalnya Pak Julce udah ngajak temannya, yuk kita jangan lagi gitu, yuk kita stop ini, yuk kita gini. Tapi ternyata teman Anda tetap ngeyel. Tapi kan saya pasti akan menghargai kalau Pak Julce ini udah berusaha. Saya kan bisa melihat bahwa Pak Julce, oh Anda sudah berusaha Pak. Betul nggak? Kita sering melihat orang ya, walaupun dia gagal, tapi kita menghargai usahanya. Karena kita tahu dia memang sudah berusaha. Cuman yang kesal itu adalah orang ngomong, dia akan buat ini, tapi nggak dia buat, Pak. Nggak ada usahanya gitu. Udah main pasrah aja. Ah, itu kita kesal, betul nggak? Bapak kayak misalnya punya bawahan lah. Bawahan Anda belum buat apa-apa, ya, dia biarkan, terus dia terakhir bilang, Pak nggak bisa buat, Pak rupanya gitu. Loh, memang kamu nggak ada usaha kan kok. Tapi kalau dia sudah berusaha, tapi gagal juga, kita akan lihat, wah dia udah berusaha kok, kita hargai, Pak. Cuman masalahnya adalah, ya mohon maaf Pak, kita nggak melihat ada usaha ingin membuat ini lebih baik Pak. Yang ada dikompori terus. Ya, terutama polemikus-polemikus ini suka ngompori, kenapa Pak? Karena ya di Indonesia ini kan banyak yang Islamofobia. Ya kita nggak pungkiri Pak, saya dulu juga ya Pak, termasuk. kalau Ya, itu ya Bapak gini, penilaian sepihak ya. namanya. Nggak, bukan, Kristen fobia gini, pun gini. juga banyak. Oh, Betul, baru nyatanya mulai. membakar Baru gereja mulai. itu kan lebih parah. Oke, Ini kan cuma oke, dukungan aja, tapi kalau bertindaknya ini lebih parah loh Pak. Sampai nyawanya pun orang oke. hilang. Nanti saya bandingkan gini Pak. Ya, kalau Pak Henbaca ini di bawah dari tadi udah ngomel-ngomel di private chat, jadi gini Pak. Di Nah, Banca Indonesia, itu ya, nggak usah suruh naik itu. Itu ya. apa mabuk ciu, dia suka mabuk ciu dia itu. Saya Jangan kenal ngomong gitu, orang. Pak. Jadi gini, Pak. Iya, Pak Jose. oh, Pak itu Jolce, lebih penghujat itu loh Pak. Sampai Oke, dia gini, mau Pak Jolce. sebut Yesus telanjang lah, celana dalam lah. Nggak usah kalau itu. Oke, Saya kenal dia. jadi saya mau bilang gini, Pak Jolce. Ya, Bapak bisa lihat gini, Pak. Di luar negeri, di mana umat Muslim itu jadi minoritas, itu lebih sedih, Pak. Di Amerika, orang sholat Jumat, ya, itu ban mobilnya dikempesin. Ya, masjid itu kacanya dilemparin pakai batu dari luar. Pas orang sholat Jangan Jumat dibawa di luar dilemparin, Pak. negeri loh Pak. Saya itu tidak mau Pak. Kenapa? Enggak. Saya Pertama, ngomong gini, Pak. satu, Ya, saya ngomong gini, jangan Pak. kita yang tidak kelihatan loh Pak. Karena Bapak itu bisa Oke. bernarasi. Itu ada buktinya enggak? Ada? Kalau Ada saya videonya berapa membuktikan, kali kasih lihat kutampilkan? buktinya. Ya, jadi gini Pak Julce, saya mau bilang gini. Pak Julce bilang jangan ngomong yang nggak kelihatan. Oke, gini, saya kalau gitu suka. Saya bilang gini Pak Julce, umat Muslim jadi mayoritas sudah terbukti nggak sekarang? Pernah, betul nggak? Umat Muslim jadi mayoritas di Indonesia. Kalau orang Kristen pernah nggak jadi mayoritas? Belum pernah Pak. Jadi jangan dibilang seakan-akan, oh kalau Kristen yang mayoritas pasti damai. Oh orang Kristen kalau yang jadi penduduk mayoritas pasti semua agama dibiarkan, di istilahnya hidupnya bisa damai. Enggak Pak, belum terbukti. Belum terbukti. Bisa jadi kalau orang Kristen yang mayoritas, Pak, lebih gawat, lebih sadis. Bisa nggak? Bisa Nah, aja, Pak. Saya nggak? tidak bisa mengambil kesimpulan dan saya tidak pernah Loh, mengeluarkan argumen seperti itu Pak ya. Ya kan saya belum bilang kita kelihatan. tidak usah terlalu bertindak Enggak, kan apa benar kan? bertindak di luar Enggak, karena banyak di luar klaim seperti itu, Pak. nalar kita. Karena kan banyak klaim dari teman-teman Kristen bilang gini, oh kalau Kristen yang mayoritas pasti damai gitu. Loh, belum kelihatan kok, ngapain kok ngomong? Harusnya bilang gitu juga dong. Semua negara itu begitulah namanya. Negara ini kan setidaknya ada namanya egois. Agama tidak mengajarkan kita berbicara tentang agamanya, ajarannya aja. Kalau manusianya, Pak, itu manusianya bermacam-macam pola pikir. Ada yang pintar, ada yang bodoh, ada yang sedang-sedang. Jadi begini, Pak, Oke. itu kan oknum. Contoh Bapak bilang apa? Kalau orang Loh, Kristen yang mayoritas tadi- di sini, apakah tadi- damai? Saya tidak bisa menjamin. Oknum kan, oknum Betul. ini kan politiknya Jadi kalau gitu ada. kenapa
kenapa gereja kena bom, Anda salahkan Islam juga kalau gitu, Pak. Kan oknum juga Loh, itu. Kami malah duluan mengatakan itu salah, Pak. loh sekarang dia membawa atas nama agama loh, Pak. Loh, kalau gitu Saifuddin juga mengatasnamakan agama, Pak. Enggak begini, Pak. Bedakan, Pak. Melakukan Pak, kejahatan. Spanyol menjajah dunia juga atas nama Saya bilang agama, Pak. jangan bawa yang tempo dulu. Ini kan kita berbicara sekarang. Kalau tempo dulu kan Aduh. bapak nanti ujungnya ini dia bawa ajaran atau apa kan? Begini, Pak, isi ajarannya kita ungkapkan aja. Kalau di dalam ajarannya ada menyatakan bahwa boleh kau menghakimi contoh umat apa nih? Udahlah, Pak, kalau gini, tunggu dulu. Pak Julce lucu ya. Kalau Kristen bilang, oh itu tempo dulu, bukan sekarang. Kalau Islam boleh tempo sekarang. Aduh, kalau standarnya seperti ini, mohon maaf, Pak. Nggak akan ketemu-ketemu kita bahasnya, Pak. Jadi, udahlah, kita sama-sama. Kalau Spanyol kan datang di Indonesia itu kan bawa agama atau bawa apa nih? Atau mau mengambil sesuatu yang ada di Indonesia? Enggak, sekalian, Pak, agama juga. Jadi, mereka itu... Dari mana loh, Pak? Bapak tahu dari mana? Dari sejarah, Pak. Pak, Bapak boleh baca. Kalau bicara jadi sejarah, gini, Pak. orang Kristen aja masih dianggap sejarahnya orang Islam. Sejarahnya itu diubah. Kalau bicara sejarah. Oke, gini Pak Julce. Yang orang Ambon itu Patimura. Pak, mau diubah namanya. Ya, jadi gini Pak. Saya menghargai Pak Julce. Ya, saya juga ya udahlah kalau Pak Julce punya pendirian seperti itu, ya saya juga nggak mau paksain karena Pak Julce juga nggak mau dengar ya wes. Ya, mereka tuh menyebarkan agama. Kalau kita nggak mau terima, ya udahlah Pak Julce nggak mau terima, silakan hidup dengan Pak Julce punya pemikiran. Cuman di sini saya cuma mau bilang, ya kalau saya, ya solusi supaya di Indonesia ini toleransinya makin bagus, maka pemerintah ambil sikap. Jadi tolong ditertibkan, ya channel-channel yang membahas agama orang. Bukan hanya Kristen, Islam juga. Iya, saya Islam setuju. juga Setuju. Gitu. Setuju. Semua. Itu, saya setuju. Tapi jangan oknum yang bertindak, itu Pak, yang saya tidak setuju. Kalau pemerintah, hak penuh. Karena pemerintah adalah wakil dari Tuhan. Biarkanlah tapi pemerintah. memang di Indonesia kan ada hukum Pak. Jadi kalau ada yang main hakim sendiri ya silakan diproses orang yang main hakim sendiri, nggak ada masalah kok. Ya itulah seperti itulah yang tadi yang kita bahas Pak. Tidak boleh masyarakat yang bertindak sampai mau masuk di dalam orang lagi ibadah. Tunggu selesai ibadah baru dipanggil pendetanya atau pengurusnya dibicarakan. Tapi karena udah geram Pak, saya bacanya gini. Izinkan. Ya Pak Julce coba nih, Pak Julce punya anak nih. Ya, atau punya karyawan lah. Udah kasih peringatan 2 kali, Pak. Tetap dilakukan gitu, Pak. Menurut Pak Julce gitu. Ketiga kalinya apa dikasih peringatan lagi, apa diketokin kepalanya, Pak? Ya sekarang ini yang memberi peringatan siapa sih, masyarakat atau pemerintah? Masyarakat diwakili oleh ketua RT. Ketua RT ya, Pak. Harus pemerintah dong. Intinya saja kalau sudah masyarakat berarti itu hakim sendiri, menghakimi sendiri. Nggak bisa begitu. Itu salah, saya sudah bilang salah. Itu menghakimi sendiri juga sudah. Itulah saya bilang ya sama kayak orang kalau lihat maling Pak. Ya atau enggak ada inilah Pak Julce misalnya berbuat asusila, Bapak selingkuh gitu kan, bawa cewek masuk ke kamar. Kita sering di Indonesia ini orang bawa cewek tiba-tiba dirazia Pak. Padahal apa urusannya gitu? Dia bawa cewek nggak merugikan kamu. Kan banyak juga yang bilang gitu kan. Apalagi orang-orang yang suka melakukan asusila. Oh ya dia bawa cewek ke rumahnya sendiri kok kita pula yang pergi menghakimi dia, ngedor rumah dia gitu kan. Iya, men nggak bisa. Ya, tapi kan di Indonesia terjadi nggak Pak yang melakukan itu digedor Pak? Ya terjadilah, karena merasa menghakimi kan. Itu kan salah apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan, salah apa enggak? Ya saya bilang salah lah. Karena segala sesuatunya kan pemerintah punya hak untuk membatasi melakukan kejahatan itu kan. Pemerintah lah yang punya wewenang. Tapi udah saya bilang Pak, ke polisi. Ya, itulah saya bilang di kita ini kan ada yang namanya norma sosial sama hukum Pak. Ya, jadi kembali lagi kalau saya sih bilang ya mungkin pemerintah harusnya ngambil sikap lah. Apalagi kan kita lihat setelah kasusnya Kosman, ada Saifuddin, ada Paul Jang, harusnya ini jadikan pelajaran. Tapi saya nggak ngerti ya, kenapa pemerintah sampai sekarang juga belum? Ya, itu urusan pemerintah lah, bukan saya. Kecuali saya yang jadi pemerintah, mungkin ya akan saya urusin gitu, akan saya tutup semua kalau bisa gitu kan. Bukan hanya Kristen, Islam pun kita tutup semua gitu. Ya itu. Ya, jadi kalau kembali saya lagi. Cuma satu aja, tutup sudah YouTube selesai. Mau pihak mana selesai. Kalau YouTube-nya ditutup Pak, muncul lagi nanti yang pakai yang lain Pak. Nanti mungkin namanya GTube atau tutup gitu kan. Ya tetap Pak. Yang penting dibereskan aja kalau saya bilang. Terus ini ada kayak contoh nih ya yang suka kejang-kejang juga.
ada dari domba suci ya. Itu kalian yang suka main hakim sendiri. Kita nggak pungkiri yang namanya mayoritas dan merasa besar itu pasti punya kecenderungan seperti itu. Contoh misalnya, ya apakah orang Kristen nggak seperti itu? Seperti itu juga kalau di daerah mayoritas. Mereka punya kecenderungan seperti itu. Semua orang, manusia. Ya, manusia itu kalau dia merasa dia lebih superior daripada kelompok lain, dia akan seperti itu. Contoh misalnya kayak kamu di sekolah aja. Ya, kamu di sekolah misalnya grup kamu lebih rame. Ya, lebih rame, lebih besar gitu kan. Biasanya pasti merasa lebih superior dibandingkan orang-orang lain. Itu udah sifat dasar manusia. Ya, sifat dasar dari manusia. Jadi kembali lagi, yang saya lucu adalah orang-orang yang kerjanya itu memperkeruh keadaan, tapi didukung. Tapi itulah penilaian masing-masing ya. Ya, mungkin itu saja. Mungkin untuk Pak Julce. Ada lagi mau disampaikan Pak? Biar aku kasih yang lain naik. Soalnya udah komplain-komplain di bawah tuh. Nggak, kalau dia cuma mau naik saja, mau ribut, nggak usah lah Pak kasih naik. Iya, mungkin aku turunin Pak Julce aja lah. Saran saya. Ya. Kalau Bancai nggak usah Pak, itu nanti lihat dengar aja. Oh saya bukan 1 kali 2 kali tuh hadapi tuh Bancai itu debat di Aditya itu. Kalau gitu Pak Julce mending tutup telinga gitu kan. Itulah saya turunkan. Ngapain kita kalau memang saya gini Pak, saya tipikalnya sekarang ya. Kalau memang saya lihat orang yang memang saya nggak sanggup dengar, ya udah saya cabut karena saya nggak bisa tutup mulut orang gitu kan. Kan nggak mungkin kita tutup mulut orang Pak. Yang bisa kita tutup telinga kita. Iya. Nah, apalah bedanya juga ini Sepudin Ibrahim sama Pojan kalau Bapak mau bahas. Begini aja lah Pak. Ya, itu kan oknum. Jadi begini aja, kalau memang mau dibatasi mereka itu, ya batasi juga lah, intinya itu dari diri kita saja. Segala sesuatu dari diri. Mereka begini Pak, kalau Bapak mau menyerang keyakinan orang, silakan serang. Tapi jangan membalikan fakta ajaran orang gitu. Kalau mau menyerang tentang rumah ibadahnya, seranglah rumah ibadahnya, tapi jangan oknumnya yang diserang. Jadi yang jadi pertanyaan, salahnya di mana? Itu kan pasti kita nanti carinya. Sekarang oknum yang berbicara, ya oknumnya aja lah Bapak cari tahu. Pak, itulah jangan saya yang bilang. orang lain yang berbuat, orang lain yang dapat kesalahannya, ya kan wajarlah orang tidak terima. Oke, ya saya setuju Pak. Tapi kembali lagi Pak, biasanya di Indonesia ini kan istilahnya toleransinya tuh yang nomor 1. Bisa Ya toleransi di Indonesia. Contoh gini Pak. Di mana Pak toleransi yang di Indonesia ini sangat sangat bagus tunjukkan? Oh, lebih bagus Pak dibandingkan dengan negara di luar, lebih egois di luar Pak. Contoh gini Pak Julce. Kita nih kadang-kadang kalau kita nggak punya, saya ambil contoh Pak. Saya kasih contoh dulu. Enggak, ya Pak Julce kita ambil contoh gini. Pak Julce misalnya selama ini kita boleh cek berapa banyak gereja di Indonesia nggak punya izin. Saya berani bilang banyak sekali Pak. Cuman selama ini kan dibiarkan, kenapa? Karena mungkin gereja tersebut sama tetangganya bagus Pak. Di Indonesia masih seperti itu. Kalau kita bagus sama tetangga kita pun tutup sebelah mata lah. Ya, kita mau ngapain juga tutup sebelah mata. Kalau kita baik sama tetangga kita. Kalau di Jepang, Pak, nggak bisa, Pak. Anda mau sama tetangga Anda sebaik apapun, Pak. Anda kasih dia makanan tiap hari, Anda masak, Anda bagi dia, Anda masak, Anda bagi dia. Anda buat salah, Pak. Dia tetap lapor polisi, Pak. Iya, tapi kenapa di Indonesia mau dilakukan loh, Pak? Di sana ya, lah urusannya. Enggak, tadi kan Pak Julce bilang Indonesia nggak toleransi. Enggak, tadi Pak Julce bilang Indonesia nggak toleransi. Malah saya bilang Indonesia toleransi, Pak. Dibandingkan dengan negara lain. Kan saya bilang gitu. Jadi gini Pak Julce. Saya bilang tidak ada toleransinya Indonesia. Ya, kalau Anda rasa nggak ada ya, saya bingung juga antara mau ubah atau Anda keluar aja lah kalau gitu kan. Ya mending pindah aja lah Pak kalau udah nggak. Kan Bapak tanya toleransi apa tidak. Di Indonesia enggak toleransi loh. Ya, Bapak mungkin mungkin Bapak harus main-main keluar juga biar tahu Pak. Di luar itu benar-benar saya enggak mau Pak. Saya enggak mau kalau berbicara di luar negeri. Kenapa? Luar negeri urusan negaranya orang, urusan orang. Enggak, kan Bapak kan kita bicara perbandingan. Kadang-kadang orang gitulah. Dia berpikir rumput tetangga lebih subur karena dia belum pernah main ke tetangga. Begitu dia main ke tetangga dia baru tahu, oh ternyata nggak subur juga gitu. Itulah sering-sering kita keluar. Jadi gini, kalau kita bicara Pak, Indonesia kita sering melihat Pak, yang penting kita sama tetangga bagus, maka aman hidup kita Pak. Artinya ada something wrong dengan yang di Bandar Lampung itu. Kenapa dia sama tetangganya nggak bagus? Kan itu aja Pak. Kalau kita bagus sama tetangga kita, nggak mungkin tetangga kita ribut sama kita. Pak, oke. Sekarang jangankan Ustadz aja memberikan satu lampu
untuk jangan bergaul sama umat orang kafir. Itu kayak yang diajarkan, itu kayak yang dibilang toleran. Pak, toleran enggak itu kalau ada di dalam sebabnya, Pak. ceramahnya itu mengatakan kalau bekerja boleh, tapi kalau bergaul jangan, karena kamu akan dipengaruhi. Nah, itu saya baru-baru nonton ini di Luis Prasetyo. Aku baru mau tanggapi. Luis Prasetyo tuh. Jadi gini, Pak. Ya, saya mau bilang gini, Pak. Kembali lagi. Ya, manusia itu bisa membedakan. Saya ambil contoh aja lah, nggak usah susah-susah lah. Di tempat saya dulu, di gereja saya dulu, Pak. Ya, pertama kali kami bangun, Pak. Masyarakat sebelah, ya artinya umat Muslim ya, saat itu nggak terima juga, Pak, datang gitu kan, nanyakin gitu-gitu. Tapi karena kami baik sama masyarakat sekitar ya, kita ya ada beberapa hal yang kita buat gitu kan. Terakhir masyarakat sekitar terima, Pak. Jadi kembali lagi gitu. Kita kalau datang-datang arogan, udah berat, Pak. Saya ambil contoh yang kemarin di wilayah mana itu ya, ada gereja juga sama, wilayah Jawa, Bogor atau mana gitu kan. Bapak tahu nggak, dibuat gini, Pak. Jadi masyarakat datang, nanyakin izinnya. Terus pengurus gerejanya nggak terima gitu kan, dia rekam. Bapak tahu nggak dia direkam itu sambil ngomongin apa? Kutandai muka kalian ya. Ini dia rekam. Kurekam ini ya, kutandai muka kalian. Kau nggak tahu ya siapa kenalanku. Banyak orang hebat di negara kenalanku. Ya, orang-orang hebat di negara ini banyak kenalanku, dia bilang. Pak Julce kalau jadi masyarakat yang melakukan itu, tambah geram atau ya udahlah biarin aja gitu. Takut dengan ancamannya. Pasti tambah geram, Pak. Jadi sebenarnya sikap kita itu ya yang harus kita perbaiki, Pak. Misalnya contoh masyarakat nggak cocok nih sama saya. Biasanya saya akan bercermin gitu. Apa yang salah dengan saya sehingga orang nggak suka sama saya? Ya. Contoh misalnya saya masuk ke tempat kerja baru nih, dipindahkan ke kantor baru. Masyarakat karyawan-karyawan di situ nggak suka sama saya gitu. Awalnya mungkin kayak nggak suka. Pasti kan saya tanda tanya, ada apa ini? Apakah saya ada digosipin enggak? Ya, atau ada yang saya salah gitu kan? Nah, baru saya akan pelan-pelan pelajari dan ya kita harus menarik hati. Mau nggak mau harus ngalah lah. Intinya gitu kan. Hidup itu kan gitu, Pak. Ya kita datang, ya kita harus ngalah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan gitu aja. Jadi kembali lagi, artinya ada yang salah dalam komunikasi. Kalau komunikasi antar gereja tersebut sama warga di sekitar bagus, nggak mungkin terjadi, Pak. Ya, betul saya tidak? setuju kalau Bapak punya pandangan itu. Saya setuju, Pak. Artinya saling menghargai lah, itulah namanya toleran. Artinya kan ada yang kayak Bapak sama tetangga Anda, cocok nggak Pak Julce? Oh, kalau tetangga sih, saya oke-oke aja. Saya baik sama orang. Oke, ya itu. Kalau Bapak baik sama orang, orang akan baik sama Bapak, kan betul nggak, Pak? Iya. Oke, Tapi jadi yang jadi masalah, yang jadi masalah, Pak, tunggu, maaf saya potong dulu. Yang jadi masalah katanya gara-gara apologet gereja orang ditutup. Apa hubungannya? Ya itu kan bentuk ini, Pak. Bentuk istilahnya ekspresi. Itu kembali lagi kalau gerejanya pintar, ya kalau gerejanya pintar menarik hati masyarakat sekitar, pasti masyarakat sekitarnya juga luluh, Pak. Itu aja sih. Iya, tapi ya begini, Pak. Apa nih yang saya mindset atau pikiran kita itu? Kita nggak bisa paksain mindset orang. Kalau kita nggak suka sama seseorang karena dia sudah memuja. Iya, tapi kita nggak bisa paksa mindset orang. Iya, saya paham. Saya tidak memaksa orang. Cuma mindset kita ini harus kita pahami. Orangnya melakukan, orang lainnya menanggung. Iya, itu kan salah. Pak. Itu kan bukan toleran namanya itu. Maaf, itu bukan toleransi namanya itu. Yang toleransi itu kan orang lagi, melakukan Pak. Orangnya aja, jangan orang lain yang dapat batunya. Iya. Tapi gini aja Pak Julce. Kalau saya sih prinsipnya gini, Pak Julce jahatin saya. Ya, padahal saya nggak kenal Pak Julce. Pak Julce jahatin saya gara-gara nggak suka sama suku saya, nggak suka sama background saya gitu. Karena mungkin ada pengalaman Pak Julce dengan orang Chinese yang nggak bagus. Saya nggak akan istilahnya langsung balas Pak Julce punya kejahatan dengan kejahatan. Saya akan balas dengan kebaikan. Ya terserah nanti Pak Julce akan tetap jahat sama saya. Nggak ada urusan sama saya, Pak. Kalau saya sih simple gitu aja gitu. Ada nggak di dalam ajarannya Anda itu? Banyak Pak, di Islam banyak Pak. Kita nggak pernah ya menjadi orang yang sembarangan. Kejahatan dengan kebaikan. Coba tunjukkan dalilnya biar saya bisa percaya, Pak. Jangan bilang banyak, tunjukkan aja dalilnya biar saya ada Oke, jadi gini Pak Julce, ini kan kita lagi bahas masalah gereja nih. Soalnya Pak Julce ini udah 1 jam. Aku mau ajaran Bapak yang saya tahu. Saya kan ada Al-Quran di HP saya ini, Pak. Saya suka baca-baca juga. Saya mau pelajari.
Tapi enggak, bilang balaslah kejahatan dengan kebaikan, itu tidak ada dalam ajaran Islam, hanya dalam ajaran Kristen yang ada tertulis. Yang jadi pertanyaan, di mana Bapak bisa mengeluarkan argumen itu di dalam? Coba tunjukkan. Balaslah Jadi kejahatan. tunggu. Jadi Pak Julce merasa selama ini Islam tuh mengajarkan gitu, Pak? Tidak kan, saya tidak bisa mengajarkan, saya tidak berbahasa itu. Bahasa saya tunjukkan dalilnya. Enggak, karena ada mindset seperti itu, ini yang kurang baik, Pak. Ada mindset dari Pak Julce yang merasa, oh ternyata di Islam itu ajarannya nggak menyuruh membalas kejahatan dengan kebaikan, sehingga orang Muslim itu seperti itu. Halo, kok hilang dia? Oke, mungkin Pak Julce boleh baca ya, kayak di Al-Muminun ayat 24 ya. Tolaklah keburukan dengan perbuatan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Ya, jadi banyak sih sebenarnya himbauan umat Muslim untuk membalas ya perbuatan buruk. Ya, perbuatan buruk itu artinya kan termasuk kejahatan dengan perbuatan yang lebih baik. Ya, jadi baik lagi gitu. Ya, inilah contoh si domba suci ini, orang-orang yang penuh kebencian. Nanti bilangin, wah kenapa saya menyerang hamba Tuhan gitu kan? Saya membahas ya hal-hal yang benar-benar terjadi. Terus dia bilang, oh kamu bilang tumor Pak Saipudin. Saya bilang ada info Pak Saipudin tumor, karena banyak orang yang WA saya, apa benar Saipudin tumor? Karena di channel-channel yang lain sudah duluan bahas. Maka saya bilang itu ada info tapi bukan A1. Kan saya langsung bilang itu bukan info A1. Kamu yang dengarnya gimana, dan yang tukang fitnah perasaan kamu deh. Ya, dan saya nggak akan gubris sih, udah saya bilang, saya nggak akan gubris yang masalah fitnahan kepada pribadi saya, tetapi selama kamu nggak menyerang Islam, ya kita tidak akan mengetok kepala kamu dan menampar kamu. Tapi kalau kamu sudah menyerang Islam, mohon maaf, terpaksa kita gamparin. Itu aja sih. Kalau saya sesimpel itu, kamu mau fitnah saya seberapa banyak pun nggak akan saya peduliin. Ya, jadi kalau umat Muslim tuh nggak kayak itu.